Halo semuanya, welcome back to Self Upgrade. Hari ini kita mau bahas tentang gimana caranya untuk kita ngeidentifikasi kondisi turbulence. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang turbulence economic condition. Yang pasti nih, satu, keuangan gak stabil, roda ekonomi gak jalan, itu udah paling gampang ya. Tapi selalu ada opportunity during crisis. Jadi kadang apa yang orang bilang krisis gak selalu sebuah krisis buat semua orang. Jadi kita jangan terlalu fokus sama masalahnya, tapi fokus sama apa solusi dari masalah yang ada. Ini tips nih, soalnya kalau kita fokus sama masalahnya, which means kita grogi dan stres, otak kita jadinya nggak bisa mikir. Dan kalau kita tenang, kita bisa mikir dan fokus sama cari solusi. Contohnya nih, kita sekarang kan bisa lihat ada banyak perusahaan yang banting setir buat survive dulu. Ada kayak gua buka PO makanan, kemarin tunjuk ikan asin, sekarang es cengteng. Check out my Instagram. Ada juga yang jualan hand sanitizer, ada juga yang jualan alat kesehatan, ada juga yang jualan beras dan lain-lain. Buat yang nonton video ini di 2020, tahu sendiri lah ya apa aja yang terjadi sekarang ini. Terus juga ya buat yang usahanya masih UMKM, kita sebenarnya punya advantage. Kita bisa lebih mudah untuk banting setir. Karena kalau kayak perusahaan-perusahaan besar yang udah investasi besar banget di mungkin mesin-mesin, mungkin alat transportasinya dan lain sebagainya. Oh, ya contohnya kayak perusahaan-perusahaan travel lah. Kayak perusahaan penerbangan misalkan ya. Untuk pesawatnya ya pasti nggak bakal bisa penuh kayak normal times. Karena kan juga restricted buat bepergian. Atau juga ya udah pasti nggak bakal bisa penuh lah. Tapi dia juga tetap masih bisa ngejadiin pesawatnya buat bawa kargo. Jangan lupa. Terus mungkin juga kan jadi kayak bagian penyediaan makanan di pesawatnya bisa jadi catering makanan. Jadi malah makanan pesawat bisa di delivery-in misalkan, kita kan nggak tahu. Kayak hotel-hotel sekarang ngelakuin delivery makanan dari hotel mereka. Biasa hotel mana ada delivery sih, ya nggak? Betul nggak? Nah, atau juga hotel ada yang bikin tempatnya jadi buat karantina. Misalkan ya buat karantina diri, takut kena COVID misalkan. Jadi ada special booking harga untuk langsung pesan 14 hari berturut-turut. Jadi kita bisa lihat, everyone is trying to survive. At least we survive first, itu dulu. Bisnis itu sebenarnya kan kayak maraton. Larinya harus kita atur biar bisa larinya jangka panjang. Dan buat yang maraton, yang udah pernah maraton tahu pasti. Kita nikmatin lari kita. Bukan jadi, gue mau sprint sekarang. Malah belum tentu bisa finish malah. Karena sprint itu belum tentu bagus sebenarnya. Kita harus nikmatin. Follow along the way, kita nikmatin jalan yang kita lewatin sekarang. Kita juga harus perhatiin sama hal-hal kecil sambil jogging, nikmatin maraton kita, perjalanan kita, dan bayangin gimana itu bisa ngerubah hal besar in the long term walaupun hal itu kecil. Dan kalau ada hal-hal yang sudden changes atau perubahan yang tiba-tiba, kita cepat-cepat cari tahu what happened, apa yang terjadi dan apa yang bakal berubah gitu kan. Karena ketika video ini ditonton dan video ini dipost juga, gue nggak tahu kapan kalian nonton video ini, tantangannya pasti udah beda-beda lagi. So, in conclusion, kondisi turbulence itu benernya bisa escalate all of a sudden, jadi kayak tiba-tiba gitu, atau pelan-pelan dia merayap dan ngagetin gitu kan, begitu kita nggak siap. Kayak mungkin financial crisis yang meledak kayak tahun 2008. Buat yang nggak tahu tahun 2008 ada apa, gampangnya waktu itu ada financial crisis. Kalau mau tahu lebih lanjut, monggo dicari atau kalian juga bisa nonton. Ada film-film yang dibikin bagus itu kayak misalkan The Big Short, Margin Call, itu yang gue ingat sih. So reminder, ini adalah catatan dari tahun 2016 jadi record tahun 2020. Waktu pas itu gue sendiri udah ngerasain selama 2 tahun berturut-turut ngedenger tahun ini susah.
tapi tiap tahun makin susah. Dan sekarang udah tahun 2020, makin lagi. So ya, turbulence atau challenge itu bakalan ada terus, masalahnya kita siap atau enggak. Makanya kita harus siapin diri untuk keep on facing the new problem, a new problem. Kita selalu gedein kapasitas kita selalu self-upgrade. Karena we never know, kan kayak tahun 2020 sekarang bakalan kayak gini ya kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2021 dan seterusnya. So, ya, semoga kepake, semoga bermanfaat. As usual, buat yang mau sharing atau diskusi, leave me a comment down below. Buat yang enjoy video kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe juga to get notified. Gue bakal sangat appreciate dukungan kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, stay curious juga. See you!